Hai semua, ketemu lagi dengan Dr. Made dengan versi yang agak berbeda kali ini. Hari ini kita ambil topik yang sederhana saja, yaitu tentang yang sering dipertanyakan pada teman-teman yang memiliki penyakit diabetes. Dok, apakah diabetes saya ini bisa sembuh enggak, Dok? Apakah gula darah saya ini kalau sudah normal itu berarti sudah sembuh enggak, Dok? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini yang muncul ya. Nah, diabetes itu atau yang kita sebut dengan penyakit gula itu tidak bisa sembuh ya. Tetapi jangan khawatir. Diabetes itu bisa terkontrol dengan berbagai macam upaya yang kita lakukan. Dan pentingnya diabetes itu terkontrol supaya kualitas hidup kita di kemudian hari itu bagus. Ini banyak pasien-pasien diabetes, jika gula darahnya tidak terkontrol, itu di kemudian hari bisa mengalami komplikasi ya daripada diabetes. Seperti apa? Seperti serangan stroke, kebutaan, serangan jantung, kaki harus amputasi, pasiennya harus menjalani cuci darah. Nah, berarti kan penting sekali itu untuk mengontrol daripada gula darah. Nah, teman-teman, gula darah yang terkontrol itu seperti apa sih? Yaitu kalau gula darah terkontrol itu artinya gula darah puasa kita berada di antara nilai 110 ke bawah. Dan gula darah makan kita itu berada di 140-an. Atau kalau kita bisa melakukan pemeriksaan HbA1c itu nilainya di bawah 7. Nah, barulah kita dikatakan diabetes kita terkontrol. Nah, diabetes terkontrol itu terjadi bagaimana sih? Sebenarnya begini. Ketika kita makan makanan tertentu, ya misalnya saja gula pasir, nasi putih, atau nasi goreng, atau ubi, atau beras merah. Nah, semua makanan ini diolah untuk menjadi gula darah, walaupun kadarnya berbeda-beda tentunya ya. Nah, gula darah yang terjadi karena makanan ini itu segera disimpan atau dikirim ke semua organ tubuh kita. Misalnya ke otak, ke mata, ke jantung, ke ginjal, dan ke semua tubuh kita. Makanya gula darah kita terkontrol walaupun kita makan makanan yang manis. Itu terjadi pada pasien-pasien yang bukan diabetes. Nah, pada pasien diabetes apa yang terjadi ketika kita makan gula pasir, nasi putih, ubi, itu makanan itu akan menjadi gula darah, tapi sayangnya gula darah yang terjadi itu tidak segera disimpan. Makanya terjadi kekurangan kalori yang bersumber dari gula darah pada otaknya, jantungnya, matanya, ginjalnya. Untuk sekian lama itu bisa terjadi apa? Kerusakan ya. Kerusakan pada otak, kerusakan pada jantung, kerusakan pada ginjal. Jadi untuk segera mengirim itu makanan ke organ-organ tubuh itu dibutuhkan zat yang disebut dengan insulin. Nah, insulin inilah yang didapat dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan obat-obat diabetik ataupun menyuntik insulin ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi pada diabetes sebenarnya yang terjadi ada dua ya. Kelebihan gula darah yang kita periksa itu yang 300, 400, 500. Tapi di sisi lain seperti di otak, di jantung, di ginjal itu justru kekurangan kalori yang bersumber dari gula darah. Ya, saya rasa jangan bingung lagi
Kerusakan itu terjadi bukan karena kelebihan gula darah, tapi justru karena otak, jantung, ginjal, atau saraf kaki kita kekurangan kalori yang berasal dari gula darah. Artinya, transportasi pemasukan kalori karena ketiadaan insulin atau jumlah insulinnya berkurang. Jadi rekan-rekan untuk mengendalikan gula darahnya itu adalah dengan cara apa? Dengan cara pengobatan diabetik. Ukurannya apa? Ukurannya adalah gula darah puasa kita berada di bawah 110 dan HbA1c kita berada di bawah 7. Demikian rekan-rekan topik kita ya, bahwa ternyata kita bisa mengambil kesimpulan diabetes itu tidak bisa sembuh. 2, diabetes itu terkontrol. Untuk apa? Untuk mencegah komplikasi daripada diabetik di kemudian hari. Dah.